Kesolehan orang tua itu jadi tembok pelindung untuk anak-anaknya. Kesolehan dan keistiqomahan al-maghfur lahu al-arifu billah al-alimul alamah Syekh Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Umar, ini pelindung kita, Pak. Inilah yang melindungi kita, dan betapa banyaknya yang dilindungi oleh beliau tanpa kita tahu. Dengan berkat beliau, hati kita yang hari-hari, apalagi weekend, ya, weekend seperti ini, hati kita ini kan maunya santai aja, maunya rileks saja, maunya tidur-tiduran, maunya main-main. Syukur kalau sekedar main-main. Bahkan mungkin banyak yang hati kita tuh ingin hal-hal yang kita tidak dapatkan di waktu, tapi dengan sebab ada haul ini kita jalan kemari. Lalu kita mendengar ayat Al-Quran, kita melihat orang datang berpuluh-puluh ribu, mungkin ratusan ribu dari penjuru 8 penjuru mata angin. Itu sendiri sudah mendidik hati kita. Kan bapak-bapak ibu, kalau kita lihat orang datang ke haul seperti ini, kira-kira apa yang ada di hati kita? Kalau di hatiku, di hati Al-Abdul Fakir ini, apa yang ada di hati saya? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan supaya orang datang begini ketika saya sudah meninggal dunia? Dan ini 45 tahun, Pak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para tamu undangan yang kami muliakan. Acara selanjutnya adalah Al-Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi dari Nusa Tenggara Barat. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-mukarramun wal muhtaramun, hudurul masyayikh al-ajilla, hudurul habaib al-kiram, hudurul zu'ama al-umana insyaallah. Wa bi akhassil khusus ashabul bait, yaitu keluarga besar dari al-arifu billah al-alimul allamah syekhuna wa murabbi arwahina Kiai Haji Abdul Hamid ibn Syekh Abdullah ibn Umar, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Idris Abdul Hamid dan seluruh abna'uhu wa banatuhu wa zurriyatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau semua, zurriyah dari guru kita, menjadi khairah khalaf li khairi salaf, dan demikian juga kita semua. Keluarga besar dari Nyai Hajah Nafisah dengan seluruh keturunan beliau yang juga kita hormati dan kita muliakan. Yang saya hormati para masyayikh yang ada di depan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wa asta'dzinukum, saya mohon izin berada di mimbar ini untuk menyampaikan kulaimat yang bukan mau'izah hasanah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih daripada mau'izah hasanah untuk diri saya sendiri. Bapak Wakil Gubernur
Mas Emil Dardak yang saya hormati, sahabat saya Bapak Haji Abdullah Azwar Anas, bapak-bapak para masyayikh, para guru kami, tadi juga baru selesai menyampaikan sambutan Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf Ibn Syekh Khalil Bisri, yang beliau sampaikan tadi sebagai Rais Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tetapi min jihati Munazzamatil Ajsad. Kita doakan beliau dan seluruh pimpinan munazzamah kita, Nahdlatul Ulama, al-qa'imina ala hadhil jam'iyah wa hadhil amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Qari kita tadi membaca surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberitakan dengan menggunakan sighatut ta'kid supaya kita semakin yakin atas berita dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini dibaca oleh qari untuk menjadi pembelajaran kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita semua yang hadir dari tempat-tempat yang jauh. Dan di tempat ini kita semua sama. Natabarraku bi syaikhina al-karim. Judulnya sama. Kita bertabarruk. Dan bertabarruk itu yang paling baik kata para ulama adalah laisa suratan faqat, bukan hanya bertabaruk secara formal, bukan dengan menggerakkan kaki dan badan kita melangkah dari rumah kita masing-masing, tetapi meneladani yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, Kiai Haji Balia. Dan itulah yang ada di ayat yang dibaca oleh qari tadi. Apa yang kita teladani dari guru kita? Tsumastaqamu. Keistiqomahan beliau. Cuma bapak-bapak dan ibu, istiqomah itu adalah hasil dari perjuangan. Saya orang yang tidak ada takdir untuk langsung bertemu dengan syekhina wa murabbi arwahina, karena beda kelahiran. Tapi dari ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Maghfur Lahu ini guru kita. Dia berjuang habis-habisan untuk merubah karakternya. Ada saya baca di beberapa tulisan tentang beliau. Beliau ini orang yang keras. Beliau ini orang yang tegas. Tapi lihat foto beliau. Itulah hasil dari riyadhah beliau. Senyum di foto beliau yang menenangkan hati kita. Ya. Gambaran yang ada, yang Allah ciptakan di dalam pikiran kita masing-masing tentang beliau. Yang walaupun tidak pernah berjumpa, saya tidak pernah jumpa Pak. Tapi saya punya gambaran yang insya Allah sama dengan yang pernah jumpa dengan beliau. Kenapa bisa hadir gambaran yang sama itu? Karena beliau istiqomah, berjuang. Jadi dari ketegasan itu yang terlihat adalah kelembutan. Dari keteguhan itu yang terlihat adalah kedekatan kepada umat. Dan kedekatan itu yang kita rasakan
yang menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan dari ayat itu, bahwa jangan melihat beliau di akhir. Jangan melihat beliau ketika sudah jadi. Bisa salah kita paham. Bisa keliru kita memahami beliau. Lihatlah beliau sebagai sosok yang sampai pada titik itu dengan mujahadah dan riyadhah yang luar biasa. Karena itulah dalam ayat ini kata para ulama, tsumastaqamu. Allah Ta'ala menggunakan huruf ataf, tsumma littarahi. Dari amanu kepada istaqamu itu ada jaraknya. Dari amanu kepada istaqamu itu ada perjuangannya. Dan Allah pakai kalimat tsumma, tidak menggunakan kata fa, untuk menanamkan kepada kita kesadaran bahwa ini barang mahal, bahwa ini barang berharga. Istiqamatun wahidatun khairun min alfi karamah. Satu keteguhan lebih daripada 1000 kekeramatan. Ini barang berharga, ini barang mahal. Yang bisa mencapainya adalah orang yang bersungguh-sungguh berjuang. Itulah guru kita. Maka buahnya hari ini, bapak-bapak, saudara-saudara, bahkan kalau kita fikir-fikir ya, dari mulai kita datang ke pintu kota Pasuruan, mutar-mutar mobil untuk mencari akses yang paling dekat kepada acara ini, karena demikian banyak jemaah yang datang. Tadi supir, driver, santri yang menyampaikan kepada saya, beliau sampaikan, ini biasanya panitia relawan menyiapkan 60.000 nasi bungkus, tapi selalu kurang. 60.000 Pak. Ketika melihat umat yang datang demikian banyak, Mas Emil tadi sampaikan tahun kemarin beliau datang, sekarang datang. Insya Allah tahun depan kalau kita punya umur, kita akan datang ke tempat ini insya Allah. Kalau kita renungkan bapak-bapak dan saudara, itu bagian kecil sekali dari istiqomah dari Al-Maghfurlah Syekhuna Murabbi Arwahina. Kalau kita baca ayat yang mengajak kita untuk menghormati orang-orang hebat yang sudah wafat, apa kata Allah? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Banyak ulama yang menyampaikan bahwa bukan hanya yurzakun. Mereka memang yurzakun min kibalillah, tapi dia yarzukun. Apa buktinya yarzukun? Sepanjang jalan. Jadi barokah orang yang istiqomah, dia kasih rezeki kepada orang yang hidup. Awalnya Allah memberikannya rezeki, bahkan Allah Ta'ala sampaikan di dalam ayat ini ahya. Mereka itu hidup dengan bentuk kehidupan yang hanya Allah yang tahu. Yurzakun, dan tidak putus Allah memberikannya rezeki. Maka bagian dari rezeki yang diberikan kepada beliau, hari ini beliau menjadi wasilah Allah Ta'ala berbagi rezeki kepada ribuan orang yang ada di tempat ini. Yang berdagang. Bahkan kalau bicara rezeki, kitalah yang hadir ini yang paling banyak dapat rezeki. Ini rezeki kita Pak. Rezeki kita mendapatkan seorang intisab kepada orang soleh seperti beliau. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Suratul Kahf. Ketika Sayyidina Musa alaihissalam dengan Sayyidina Khidir diperjalankan berdua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan yang sangat dalam hikmahnya untuk kita semua. Ada 3 peristiwa yang tidak bisa dinalar oleh Sayyidina Musa alaihissalam dengan nalar ilmunya yang hari itu adalah ilmu yang tertinggi. Sebagai pengingat bagi kita, sepandai-pandainya Anda
ada bagian-bagian dari hikmah Allah Ta'ala, ada bagian dari rahasia Allah yang ditutup dari Anda dan mungkin dibuka untuk orang lain. Perahu yang dibolongi, zohirnya ifsad. Nabi Musa tidak bisa diam terhadap sesuatu yang dia pandang sebagai satu ifsad, merusak. Dia tanya, dia protes kepada Khidir alaihissalam. Kedua, ada anak laki yang dibunuh oleh Khidir di depan Nabi Musa. Lebih-lebih lagi, nggak bisa diam, diprotes oleh Nabi Musa. Dan yang ketiga, di ujung perjalanan ketika keduanya sudah letih dan lelah, mereka sampai pada satu tempat, satu desa, satu kampung. Karena lapar, minta makan. Jadi memang makan itu penting, ya. Mas Emil, ya. Nabi kalau lapar minta makan juga, Mas Emil. Ya, apalagi rakyat biasa, itu penting betul. Nabi Khidir pun minta makan kepada orang yang ada di kampung itu. Ternyata penduduk kampung itu gak mau ngasih. Malah Nabi Khidir membuat tembok di suatu tempat, di suatu tanah di situ. Bikin tembok, bangunan, diberdirikan lagi bangunan yang runtuh. Kata Musa alaihissalam, Anda berbuat baik, kita lagi lapar, minta dong kompensasi. Minta sama orang-orang di sini. Kalau tadi kita minta, mungkin mereka tidak kasih karena kita tidak memberikan kebaikan. Tapi kan Anda sudah bangunin nih, memperbaiki infrastruktur istilahnya. Minta kompensasi. Ucapan Nabi Musa itu oleh Nabi Khidir dijadikan sebagai akhir dari perjalanan mereka berdua. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjelaskan satu-satu. Dan ketika menjelaskan yang terakhir, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Yang terakhir, wahai Musa, adapun tembok yang aku bangun itu berada di atas tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim. Ada harta bagi kedua anak yatim itu di dalamnya. Kalau tidak ada tembok itu, orang bisa lihat. Harta itu bisa diambil. Maka saya bangun tembok itu untuk menjaga. Dan nanti pada saatnya, ya, ketika sudah yablugha ashuddahuma, sudah sampai umurnya itu anak yatim, sudah ditakdirkan dia bisa menikmati harta itu, wa yastakhrija, dan dia berusaha. Jadi selalu takdir itu selalu bersamaan dengan usaha. Bukan yukhrijallahu, tapi yastakhrija, mereka berdua berusaha. Maka ketika itulah mereka akan mendapatkan harta itu. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, kita ini seringkali tidak sadar bahwa orang tua kita, guru kita, dan syekh kita, kiai kita, mereka sesungguhnya adalah tembok pelindung untuk kita semua. Kesolehan orang tua itu jadi tembok pelindung untuk anak-anaknya. Kesolehan dan keistiqomahan al-maghfur lahu al-arifu billah al-alimul alamah
Syekh Abdul Hamid Ibn Abdullah Ibn Umar, ini pelindung kita, Pak. Inilah yang melindungi kita. Dan betapa banyaknya yang dilindungi oleh beliau tanpa kita tahu. Dengan berkat beliau, hati kita yang hari-hari, apalagi weekend, ya, weekend seperti ini, hati kita ini kan maunya santai aja, maunya rileks saja, maunya tidur-tiduran, maunya main-main. Syukur kalau sekedar main-main. Bahkan mungkin banyak yang hati kita itu ingin hal-hal yang kita tidak dapatkan di waktu, tapi dengan sebab ada haul ini kita jalan kemari. Lalu kita mendengar ayat Al-Quran, kita melihat orang datang berpuluh-puluh ribu, mungkin ratusan ribu dari penjuru 8 penjuru mata angin. Itu sendiri sudah mendidik hati kita. Kan bapak-bapak ibu, kalau kita lihat orang datang ke haul seperti ini, kira-kira apa yang ada di hati kita? Kalau di hatiku, di hati Al-Abdul Fakir ini, apa yang ada di hati saya? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan supaya orang datang begini ketika saya sudah meninggal dunia? Dan ini 45 tahun, Pak. Ada orang meninggal 1 tahun saja orang sudah lupakan. Ada orang belum meninggal didoakan supaya meninggal. Nah, itu biasanya dalam hal-hal yang manasib duniawiyah, ya, manafi' duniawiyah. Pak Emil ini belum selesai jadi wakil gubernur, tapi sudah banyak yang pengen jadi wakil gubernur. Yang berdoa bisa ganti beliau. Itu dunia. Tapi beliau ini 45 tahun. Ya Allah. Dan setiap tahun semakin banyak yang datang ke haul beliau. Apa Pak yang masih kita lakukan, Pak? Pengen bapak-bapak seperti itu? Panjenengan pingin seperti, jangankan seperti ini, 10%-nya aja dari ini. Jangankan 1% saja. Kalau 50 ribu, 60 ribu, 1% itu berapa? 500. 1% berapa? 10%, 5 ribu. Ya Allah, kalau ada setiap tahun saja 500 hamba Allah datang dengan niat bersyukur kepada Allah, mendoakan kita, datang menghauli kita. Ya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi beliau ini begini bapak-bapak ibu. Kalau kita haul, menghaulkan para masyayikh, itu bukan membesarkan beliau. Tanpa dibesarkan, Allah Ta'ala yang besarkan. Kita ini datang supaya kita ikut, dapat bau-bau kebesaran beliau. Dapat hawanya. Kalau doanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan kerendahan hatinya, wa alhiqna bisolihin. Ya, kita ini bukan orang soleh tapi mulhaqun bisolihin. Ya, mulhaq itu ya dapatlah sedikit, nempel-nempel, membonceng, dekat-dekat. Kita bukan orang baik, tapi dengan kita hadir di tempat ini, ya Allah, masa Kiai Hamid, masa tidak dilihat kami? Ya Kiai Hamid. Kan begitu hati kita. Kita ingin dengan dekat kepada majelis-majelis seperti ini, kita mendapatkan keberkahan. Bukan untuk beliau, untuk kita. Kenapa? Beliau yang jadi tembok. Beliau yang melindungi kita. Karena itulah Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir, di dalam tafsir beliau ketika membahas ayat ini, apa kata beliau? Fihi dalilun ala annar rajulas soliha yuhfazu fi zuriyati. Ini ayat adalah dalil bahwa orang soleh itu keturunannya akan dijaga, diberkahi dan dipelihara berkat kesolehan orang tuanya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan apa? Innar rajulas soleh Annallaha azza wa jalla la yahfadhu birrajuli sholih waladahu wa walada waladihi wa ashiratahu allati huwa fiha wad duwairat allati haulahu.
Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang baik, maka dengan sebab kebaikan orang itu Allah jaga anaknya, Allah pelihara cucunya, Allah jaga kampung, keluarga yang masih terhubung dengan dia. Dan bahkan ad-duwairat itu udah kampung yang lebih besar. Maka kalau Pasuruan menyelenggarakan haulnya Habib Hamid bukan buat Kiai Hamid, bukan untuk guru kita ini, tapi untuk Pasuruan sendiri. Inilah cara kita untuk menjaga keberkahan dari bumi Allah Ta'ala yang namanya Indonesia. Di mana-mana haul, di mana-mana memperingati orang-orang soleh itu mengambil inspirasi, mengambil kebaikan, mengambil nilai, mengingatkan. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Musa dan Sayyidina Khidr alaihi wassalam ini banyak sekali pelajarannya. Tadi Allah Ta'ala menyampaikan hikmah yang ketiga, orang soleh menjaga orang yang hidup. Orang soleh menjadi wasilah orang hidup dapat rezeki. Orang soleh bahkan bukan hanya memberikan kemanfaatan kepada manusia saja, tapi bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Nah, karena itu selain kita belajar tentang keistiqomahan Maulana Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, kita juga pada kesempatan ini belajar tentang apa yang Kiai Haji Yahya Khalil Saquf sampaikan, kemudian Kiai Haji Balia tadi sampaikan, bahwa al-maghfur lahu Maulana Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Hamid adalah orang yang sudah tahu kedudukannya sebagai hamba Allah. Kedudukan sebagai hamba Allah yang judulnya adalah berusaha memberikan nikmat, memberikan manfaat dan kebaikan. Dan semua kita, kalau istilahnya beliau adalah kalau dalam ilmu hadis itu kan ada derajat-derajat ya, hadis-hadis, ada yang sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Yang sahih itu pun ada derajatnya. Min haitsu ar-ruwat. Maka hadis yang paling sahih itu adalah yang muttafaqun alaihi, artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim ya. Maka beliau ini juga bolehlah kita katakan wala nuzakki 'alallahi ahadan, tapi melihat bagaimana demikian banyak kemanfaatan, demikian banyak asar yang kita lihat sampai hari ini dan mungkin entah sampai kapan tentang kebaikan beliau, maka beliau adalah seorang yang rajul muttafaqun ala salahihi wa muttafaqun ala wilayatihi. Beliau adalah orang yang semua kita sepakat, beliau ini orang soleh. Beliau adalah waliullah. Ini jarang yang namanya waliullah itu orang sepakat. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan kecuali wali yang sangat besar, wali yang sangat kokoh kewaliannya. Dan salah satu dari yang kokoh itu adalah Al-Maghfurlah Maulana Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Hamid. Alhamdulillah. Yang kedua ini penting bapak-bapak saudara, kita hadir kasih manfaat dimanapun posisi kita. Semakin tinggi posisi, semakin harus banyak manfaat. Mas Emil punya kewajiban lebih daripada yang lain untuk memberikan manfaat. Pemimpin itu punya kewajiban lebih berlipat-lipat dibanding rakyat untuk menghadirkan kemanfaatan, khususnya untuk masyarakat. Jangan sampai
Seperti yang Allah Ta'ala sampaikan dalam rangkaian yang sama. Ammas safinatu fakanat limasakina fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jangan sampai pemimpin itu yang harusnya menghadirkan rasa aman justru menciptakan ketakutan untuk masyarakat. Bahkan dalam bahasa ayat ini, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jangankan memberikan aset, jangankan memberikan rezeki, rezekinya masyarakat pun diambil. Barang sampan perahu masyarakat pun kalau bagus dirampas. Sampai Nabi Khidir terpaksa membolongi dinding satu perahu, ya, yang diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa bolongin perahu? Ini haram, merusak barang orang. Kata Nabi Khidir, kalau saya tidak rusak perahu ini, dirampas oleh pemimpin itu. Maka ini perahu yang punyanya orang miskin, saya sengaja bolongi sedikit. Karena semua perahu yang baik-baik itu dirampas oleh pemimpin itu. Itulah pemimpin yang tidak menyebarkan rasa aman kepada masyarakatnya, tidak memberikan kebaikan kepada masyarakatnya, justru menghadirkan kemudaratan dan merusak masyarakat. Jawa Timur, Indonesia, mudah-mudahan kita doakan az-zu'ama'ul umana, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang amanah. Dan memang pemimpin itu kan apa? Pemimpin itu memang seperti baginda Rasul. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum beliau menjadi nabi pun dia sudah menghadirkan rasa aman. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira dalam keadaan berkeringat karena demikian besar dahsyat apa yang beliau rasakan. Didatangi oleh malaikat Jibril sampai keringatan. Begitu sampai rumah, menyampaikan keluh kesah kepada istri beliau yang sangat beliau cintai, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla waqtaksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibud dahr. Wahai suamiku, jangan khawatir. Kamu ini orang baik yang selalu menebarkan kebaikan, selalu menghadirkan kemanfaatan. Silaturahim engkau sambung, orang susah engkau bantu, orang fakir engkau berikan pertolongan, orang yang dapat musibah engkau berikan penghiburan. Tamu datang engkau muliakan. Tidak mungkin orang sepertimu, wahai suamiku, Allah akan celakakan. Kebaikan adalah benteng kehidupan kita, dan itulah yang akan menjaga keberkahan kita. Sudah jadi nabi, lebih-lebih lagi semakin tampak keberkahan Rasulullah SAW. Kita lihat pada saat, dan banyak sekali lah, pada saat Fathu Makkah terutama, orang-orang yang memusuhi Rasul luar biasa, menjahati Nabi. Nabi tidak membalasnya. Nabi memberikan kemaafan dan ampunan. Bahkan bukan hanya manusia, banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang bukan manusia. Kalau Nabi mendekat, mereka happy, mereka bahagia, mereka senang. Ketika Nabi menjauh, mereka menangis. Itu makhluk Allah, bukan manusia. Pelepah kurma, ya, batang kurma yang ditinggalkan oleh Rasul, ya, tidak lagi tempat Nabi bersandar ketika khutbah karena sudah dibuatin mimbar, maka nangis batang kurma itu. Rindu dia disandari oleh badan yang mulia, karena badan itu membawa kedamaian dan kebaikan. Nabi jalan, dalam banyak riwayat kan,
janiba ha'itin minal ansor. Nabi jalan di satu kebun kurma punyanya orang Ansor. Tiba-tiba begitu Nabi mendekat, ada onta yang hanna, ya, darifat uyunuhu, yang kemudian terlihat sedih, lalu bahkan keluar air matanya. Nabi semakin mendekat, barulah setelah itu onta itu kelihatan sehat, seger onta itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillah fima mallakahullahu iyyaka. Dinasihati yang punya onta, kalau engkau jadi pemilik onta ini, kasih dia rasa nyaman. Dia sudah terlalu banyak memberikan kebaikan untukmu. Dia berkhidmat untukmu. Kasih dia rasa nyaman. Jangan disiksa. Jangan dibikin lapar. Innaka tuji'uhu. Kamu ini bikin dia lapar. Itulah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seorang pemimpin, ayat wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, pengingat. Jangan menjadi pemimpin yang ditakuti karena kezolimannya. Jadilah pemimpin yang dicintai karena rahmah dan kasih sayangnya. Dan ini bukan hanya buat pemimpin formal, bapak-bapak ya. Jadi jangan dipikir-pikir, ini presiden artinya, ini gubernur, ini Mas Emil. Bukan hanya beliau. Karena kita semua pemimpin. Kita jadi suami juga, jadilah suami yang untuk istri dan anak-anak kita itu mereka merasa nyaman. Mereka mendapat ucapan yang paling baik dari kita. Jangan di luar rumah bermanis-manis ya, dengan orang yang jumpa mungkin sekali seminggu atau mungkin jumpa hanya sekali seumur hidup, bermanis-manis, beramah-ramah, mengucap salam. Begitu sampai rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata yang keluar itu tidak pernah kata yang baik kepada anak istrinya. Jadi guru ya, beliau inilah guru kita. Cerminan dari takdib beliau itu adalah senyum yang ada di foto. Itu senyum yang mewakili ya, sejuta karakter yang ada pada beliau. Itulah. Ya, jadi guru, jadilah guru yang dicintai oleh murid-murid dan santri-santri kita. Jadi wakil gubernur, jadilah wakil gubernur yang dirindukan kehadirannya. Karena terasa. Jangan hawanya itu hawa yang meresahkan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya tentu harapan kita apa-apa yang beliau teladankan sehingga menciptakan hati-hati yang demikian baik, dekat kepada Allah. Banyak murid-murid beliau yang kita tahu perjuangannya luar biasa. Mengingat beliau sebagai orang tua, sebagai guru yang mampu menghasilkan murid-murid yang seperti hari ini kita saksikan, orang-orang soleh, orang-orang alim. Rasanya memang beliau adalah orang yang menggabungkan apa yang ulama sebut sebagai 3 jalan untuk menciptakan murid, anak sebagai ikhtiar kita sebagai manusia yang baik, yang soleh wa muslih. Yang pertama kata para ulama, tariqat dari orang tua dan guru ketika dia mendidik agar anaknya itu menjadi anak yang baik.
dan bisa memperbaiki. Anak yang soleh wa muslih. Yang pertama, kalau kata para ulama adalah ma taf'aluhu li auladika minat tarbiyati wa ta'limi wa nasihah. Yang pertama adalah orang tua yang membangun karakter anaknya itu, menjadikannya anak yang baik dengan bitarbiyati wa ta'lim wa nasihah. Nah, ayo sholat 5 waktu. Nah, ayo rajin belajar. Nah, jangan suka sakiti orang. Nasihat, didik, beritahu dia mana yang baik ikuti, mana yang tidak baik tinggalkan. Itu yang pertama. Kita langsung mendidik. Yang kedua kata para ulama adalah ma tad'u bihi li auladika minat taqwa was shalah. Kita mendidik anak kita itu adalah selain dengan kita langsung mengajarkannya adalah ma tad'u bihi li auladika minat taqwa was shalah. Kita doakan. Dan dalam Al-Qur'an banyak contohnya. Nabi Ibrahim itu membentuk anaknya Ismail, Ishak, yang dari keduanya itu lahir sekian banyak para nabi dan rasul, termasuk baginda nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu mendidik, membentuk karakter dengan mendoakan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ingin anak beliau itu rajin sholat, bukan hanya dinasihatin, tapi juga didoain kepada Allah, didoakan. Rabbi ja'alni, ya Allah, kamu yang punya jiwa anakku. Jiwa anakku ini di tanganmu ya Allah. Maka jadikanlah aku menegakkan sholat dan keturunanku juga. Dengan doa. Dan yang ketiga, nah ini yang kita lihat dari beliau. Yang ketiga, wahuwa altofuha, kata ulama. Ini bagian yang paling sering ditinggalkan karena dia sesuatu yang tidak semua orang paham. Apa itu? Kata para ulama adalah ma taf'aluhu li nafsika minat taqwa wassalah. Pengen kita anak baik, bukan hanya dengan nasihat dan kita ajarkan, bukan hanya dengan kita doakan, tapi dengan kita memperbaiki diri kita sendiri. Buahnya ada dalam ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tadi, bapaknya soleh, anaknya dapat barokah. Ini yang ketiga, bapak-bapak saudara, seringkali kita lupa. Kita fokus saja sama anak kita, menasihatin habis-habisan. Ya kadang-kadang kita doakan, tapi sering di antara kita lupa bahwa kalau kita pingin anak kita itu soleh, kita solihin dulu dari kita. Kalau kita ingin anak kita itu bagus mulutnya, kita jangan suka mengumpat. Kalau kita ingin anak kita itu punya sifatul karam, murah, dermawan, kita jangan bakhil. Apa kata Sidina Sa'id bin Musayyib? Ya bunayyah, la azidanna fi sholati, la azidanna laka fi sholati roja'a an uhfazo fika. Kau kama qala. Kata Sa'id ibn Musayyib, nah aku ingin kamu jadi orang baik, maka karena itu aku perbaiki sholatku supaya kamu menjadi orang baik. Jadi bukan hanya nyuruh, bukan hanya minta, bukan hanya nasihatin. Gimana anak kita bisa jadi orang soleh? Cinta Al-Quran. Kalau antara maghrib dan isya, kita mencontohkan menonton televisi, menonton sinetron. Pada saat anak kita suruh mengaji, kita tidak pernah mengaji. Anak kita suruh untuk tindih, tapi kita selalu berucap kasar.
Musuh terbesar dari doa kita adalah amal yang bertentangan dengan doa itu. Kita minta disayang Allah, tapi kerjaan kita kerjaan yang bikin Allah marah. Tidak mungkin disayang sama Allah. Nah, beliau guru kita ini orang soleh. Dan saya yakin, aku yakin bahwa kesolehannya itu beliau format bukan hanya untuk diri beliau. Tapi kesolehannya itu dia memang nawaitukan. Ini husnuzon saya. Memang ada dalam konsep beliau. Saya harus soleh supaya anak saya soleh. Saya harus soleh supaya masyarakat saya soleh. Saya harus soleh supaya Pasuruan ini soleh. Saya harus soleh supaya Indonesia soleh. Itulah energi yang dibangun oleh beliau. Dan hari ini Allah Ta'ala wujudkan. Setuju Bapak-Bapak? Setuju kita kemari karena kesolehan beliau? Iya. Iya itu. Nah, yang ketiga inilah menurut saya ya penting ya Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kan umat Islam ini katanya sekarang semakin banyak kelas menengahnya ya. Apa arti kelas menengah? Dia punya kapasitas ekonomi lebih luas, lebih lebar. Punya uang, punya rezeki lebih banyak. Ya. Beriringan dengan itu, semangat berislam juga semakin meningkat. Maka sekolah-sekolah Islam itu banyak sekali di mana-mana. Bahkan ada sekolah-sekolah tertentu yang penuh. Ya, yang bahkan tadi Kiai Idris sampaikan kepada yang mau belajar di Salafiyah, di Darul Hikmah, kalau mau tidur berdiri boleh, tapi kalau tidur pakai tempat tidur udah nggak ada tempat, saking banyaknya. Ya. Alhamdulillah. Tapi bagi kita orang tua hati-hati. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita itu dengan niat tabri'ah. Ya. Melepas tanggung jawab. Kita sekolahkan ke pesantren. Ya. Mau sekolahin ke pondok yang paling barokah sekalipun. Ya. Tapi kita sebagai orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara, kita sebagai orang tua tidak membantu anak kita dengan amal kita. Kita tidak bantu dia dengan amal kita. Sekolahin anak ke madrasah, ke pondok pesantren. Ya. Tetapi kita tenggelam dalam kemaksiatan. Gak habis-habis. Gak mau tobat, gak mau berhenti, gak mau perbaiki diri. Kita merasa sudah ada kiainya. Kan kiainya kiai mubarak, kiai yang diberkahi. Ingat, orang tua juga punya keberkahan. Jangan sia-siakan keberkahan itu. Nah, Al-Maghfurullah Maulana Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Hamid, beliau menggabungkan tiga hal ini. Dengan penuh kesungguhan, beliau mendidik murid-muridnya, anak-anak cucu keturunannya. Dengan penuh kesungguhan, beliau mendoakan kita semua. Dan dengan penuh kesungguhan, beliau menjadi teladan yang hidup. Ya, yang menunjukkan makna kesolehan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bermurah kepada kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, dalam keadaan Indonesia seperti ini, sebagaimana tadi Mas Emil sampaikan, bulan Agustus, kalau dulu bulan Agustus itu adalah munasabatus syukur. Bulan Agustus itu momen kesyukuran, tapi mulai tahun kemarin, bulan Agustus itu adalah bulan yang kadang-kadang membuat kita resah. Karena tahun kemarin pernah kejadian, ya. Konon ada suara-suara katanya diisukan macam-macam. Tugas kita, kembalikanlah bulan Agustus menjadi syahrul tasyakur, syahrul syukri, syahrul imtinan, syahrul amni, syahrul salam. Menjadi bulan yang damai, menjadi bulan yang aman, menjadi bulan yang nyaman dan penuh kesyukuran untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala bermurah kepada kita semua untuk melimpahkan sebagian dari keberkahan yang dicurahkan kepada Al-Maghfur lahu Maulana Asy-Syaikh Kiai Haji Abdul Hamid, min tawadhu'ihi wastiqamatihi wassalahihi. Mudah-mudahan melimpah kepada kita semua, kepada zuriyah kita, dan langkah kita hari ini Allah Ta'ala hitung
sebagai tanda bahwa kita cinta kepada beliau. Almar'u ma'aman habba yaumal qiyamah, manusia itu bersama orang yang dia cintai nanti di akhirat. Allahumma syurna fi zumratihi tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستعفيكم والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد وهو الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.